Selamat pagi siswa-siswi kelas 7A. Salam jumpa lagi dalam pembelajaran fisika bersama saya Ibu Nini Liat Robertina. Ya, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang objek IPA dan pengamatan dengan tema penyelidikan IPA. Pada LKPD 1 kemarin, kalian mempelajari tentang tahapan-tahapan dalam penyelidikan IPA. Kemudian berbagai macam objek IPA yang ada di sekitar kamu. Nah, setelah melakukan pengamatan beberapa objek IPA, kemudian menemukan ciri-ciri dari objek IPA tersebut, juga kalian melakukan percobaan sederhana dengan melakukan percobaan itu menggunakan tahapan dalam penyelidikan IPA mulai dari pengamatan, inferensi dan juga komunikasi. Maka pada hari ini kita akan masuk pada tema yang berikut tentang pengukuran. Untuk LKPD 2 tentang pengukuran, di mana pengukuran ini merupakan bagian dari pengamatan. Dalam proses pengukuran, kita pasti membutuhkan beberapa objek IPA yang kalian sudah pelajari di LKPD 1, juga membutuhkan alat ukur. Kemudian yang berikut adalah menentukan kira-kira hal mana yang bisa diukur dari objek IPA yang akan kalian pakai. Oke, sebelum melihat materi secara garis besar, Ibu akan membacakan dulu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah setelah kalian melewati beberapa proses pembelajaran pada LKPD 2 ini, kalian harus mampu menjelaskan pengertian dari pengukuran. Yang kedua, harus mampu menyebutkan hal-hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur dari suatu objek IPA. Kemudian, yang ketiga adalah membandingkan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian yang keempat adalah memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Nah, untuk mengasah keterampilan, juga kalian akan melakukan pengukuran dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, untuk bisa mencapai beberapa indikator kompetensi ini, maka Ibu akan menjelaskan secara garis besar tentang uraian materi sederhana. Yang pertama adalah memahami tentang besaran fisika. Besaran itu sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur dari suatu objek IPA. Nah, kalian sudah tahu bahwa objek IPA adalah seluruh benda yang ada di alam ini, baik ukuran yang kecil sampai dengan ukuran yang besar. Dan bisa dinyatakan dalam nilai atau angka dan juga satuan. Itu pengertian dari besaran. Sebagai contoh, misalnya kita mau mengukur tinggi badan seseorang. Nah, tinggi itu merupakan kategori besaran. Karena tinggi badan seseorang ini bisa diukur dengan menggunakan meteran dan bisa dinyatakan dalam nilai kira-kira berapa tingginya, misalnya 150 cm, dan juga ada satuannya. Satuannya itu tergantung alat ukur mana yang kita pakai. Kemudian segala sesuatu yang tidak dapat diukur berarti bukan masuk dalam besaran fisika. Contoh misalnya, seseorang kita nilai misalnya kasih sayangnya sangat tinggi. Nah, kasih sayang atau perasaan takut, senang itu tidak bisa terukur oleh alat ukur apapun. Kita hanya bisa memprediksikan secara kualitatif, tapi tidak bisa menilai secara kuantitatif. Menentukan bahwa ini sekian secara pasti itu tidak. Jadi hal-hal yang begini ini bukan termasuk dalam besaran fisika. Nah, Ibu sajikan juga beberapa objek IPA dan juga beberapa besaran dan yang bukan besaran.
Hal yang bisa diukur dan ada hal yang tidak bisa diukur. Yang pertama misalnya whiteboard. Nah, hal yang bisa diukur misalnya panjang. Kita bisa menggunakan mistar atau juga meteran. Ini sebagai contoh saja. Nah, whiteboard yang tidak bisa diukur adalah warna. Dan seterusnya ada beberapa objek IPA dengan beberapa hal yang bisa diukur dan yang tidak bisa diukur. Ini nanti bisa dibacakan di sini. Kemudian besaran fisika, besaran fisika itu dibedakan berdasarkan dua sudut pandang. Secara teori, yang pertama adalah secara matematis. Itu dibedakan menjadi besaran skalar, di mana besaran skalar ini adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tidak mempunyai arah. Contohnya adalah jarak, kelajuan, waktu, massa jenis, luas, dan volume. Sebagai contoh misalnya, seseorang makan itu bisa memakan waktu sekitar setengah jam. Nah, tidak ada arah di situ. Ini berarti kategorinya masuk dalam besaran skala. Ada juga besaran vektor. Besaran vektor ini adalah besaran yang tidak hanya punya nilai tetapi punya arah juga. Contoh perpindahan. Misalnya seekor anjing berpindah dari kedudukan awalnya berlari ke kedudukan akhir. Nah, kita bisa menentukan perpindahannya berapa meter misalnya. Kemudian ke arah mana dia berpindah. Jadi besaran-besaran yang demikian ini masuk dalam besaran vektor. Kemudian dari sudut pandang secara konseptual, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri, tidak diturunkan dari besaran lain, artinya sudah ditetapkan dari awal. Ada 7 besaran pokok yaitu panjang, waktu, massa, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas, volume, massa, jenis zat. Ibu kasih contoh misalnya. Kalau kita menentukan luas permukaan meja misalnya, maka tentu kita akan menghitung panjang lebarnya juga. Panjang dan lebar ini merupakan besaran pokok. Meskipun lebar tetapi itu sebenarnya adalah panjang yang ukurannya lebih kecil sehingga disebut istilah pendek. Jadi sebenarnya luas itu diturunkan dari besaran panjang. Begitu juga dengan volume dan juga massa jenis yang akan kita pelajari di bab-bab selanjutnya. Nah, kegiatan pengukuran itu sebenarnya kegiatan membandingkan suatu besaran yang mau diukur dengan besaran sejenis lainnya yang dipakai sebagai satuan. Sebagai contoh misalnya, kalian mau membandingkan panjang meja dengan jengkalmu misalnya, jengkal. Maka jengkalmu itu yang nanti sebagai satuan. Dan misalnya kamu dari pengukuran memperoleh hasil 6 jengkal, maka 6 itu sebagai nilainya atau angka. Oke. Kemudian jika menggunakan jengkal temanmu untuk mengukur meja yang sama, maka tentu hasilnya berbeda. Apalagi kalau jengkal adikmu dipakai untuk mengukur meja yang sama. Nah, hal yang sama jika kamu memesan baju dengan panjang 3 jengkal. Ibumu menyuruh kamu ke tempat toko kain untuk mengukur kain. Diminta untuk mengukur kain 3 jengkal. Nah, tetapi ketika sampai di sana dilakukan pengukuran, jengkal orang yang mengukur itu tidak sama dengan ibumu, maka akan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan dari ibumu. Nah, satuan-satuan yang seperti ini itu namanya satuan yang tidak baku. Jadi selain jengkal itu ada depa, ada kaki.
ada gayung, ada tambu. Biasanya di pasar tradisional itu mereka melakukan transaksi jual beli menggunakan mangkuk kecil. Jadi itu adalah contoh-contoh satuan-satuan yang dipakai tetapi tidak baku. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, ketidaksesuaian itu, maka ditetapkan atau disepakatilah satuan yang disebut satuan baku. Nah, satuan baku ini memiliki 3 ciri atau syarat. Yang pertama adalah harus bersifat tetap. Tidak berubah-ubah sampai kapanpun. Contoh misalnya, 1 meter. 10 tahun kemudian ukuran 1 meter ya seperti itu, tidak berubah. Beda kalau jengkal. Jengkal adikmu sekarang beda dengan 10 tahun kemudian kalau adikmu sudah bertumbuh besar. 2. Bersifat universal atau internasional, artinya dipakai secara umum. Kalau kita omong depa, mungkin orang di negara lain tidak kenal. Kemudian mudah ditiru dan digunakan setiap saat dengan tepat. Artinya 1 meter itu bisa ditiru, baik dengan menggunakan mistar kayu, mistar besi, dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh satuan baku adalah meter, detik atau sekon, kilogram. Ini nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian juga satuan tuh ada satuan matriks. Satuan matriks itu kesepakatan para ilmuwan. Satuan contohnya adalah satuan MKS dan juga satuan CGS. Nah, satuan MKS itu adalah meter, kilogram, sekon. Kemudian satuan CGS itu satuan yang kecil, yaitu misalnya sentimeter, gram, dan sekon. Juga masih banyak satuan lain yang nanti kita akan temukan dalam pengukuran di pembelajaran fisika selanjutnya. Nah, sistem internasional ada juga kita kenal satuan SI. Satuan SI biasanya menggunakan satuan MKS. Jadi dalam pengukuran nanti Ibu mewajibkan untuk mengkonversi angka satuan ini menjadi satuan SI. Nah, nanti kita akan mengenal juga satuan SI. Oke. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, maka ada beberapa penugasan yang harus kalian lakukan. Ada beberapa penugasan yang harus kalian buat, yaitu kalian melakukan pengukuran. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk mengukur salah satu meja di rumahmu. Pilih salah satu saja, ukur panjang dan lebarnya. Jadi di sini boleh minta bantuan salah satu anggota keluargamu untuk bersama kamu untuk melakukan pengukuran. Jadi berdua akan melakukan pengukuran meja yang sama dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi kamu melakukan pengukuran meja itu dengan menggunakan jengkalmu, juga menggunakan mistar. Sedangkan salah satu anggota keluarga kamu melakukan pengukuran pada objek yang sama, meja yang sama, dengan menggunakan jengkalnya dan juga mistar yang sudah disiapkan. Mistarnya boleh sama. Nah, setelah itu diisi dalam tabel hasil pengamatanmu, kemudian Anda diminta untuk membandingkan apakah pengukuran dengan menggunakan jengkal antara kamu dan salah satu anggota keluargamu itu menghasilkan angka yang sama. Nah, kenapa? Jelaskan alasanmu. Kemudian yang kedua, apakah pengukuran menggunakan mistar menghasilkan nilai yang sama? Jelaskan alasanmu. Nah, itu saja untuk LKPD 2. Selamat belajar. Jika ada kesulitan, boleh dikomunikasikan lewat WA Group atau bisa japri ke nomornya Ibu di 082 147 277 960. Sekian, semoga bisa membantu.